Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba lanjutkan lagi materi kita. Cuman hari ini saya coba untuk membuat sebuah project sederhana menggunakan materi-materi JavaScript yang sebelumnya sudah kita pelajari. Dimana hari ini projectnya itu sederhana sekali, yaitu adalah membuat game tebak angka. Wes. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat sebuah algoritma sederhana dan juga mengimplementasikannya menggunakan JavaScript gitu ya. Nah, jadi yang akan kita coba untuk lakukan itu adalah membuat sebuah game tebak angka, di mana berarti nanti ada yang namanya randomisasi gitu ya. Berarti nanti akan ada bot ya. Bot ini adalah angka random, dan ada user, di mana user ini adalah yang penebak angka randomnya gitu. Jadi let's say nanti kita coba untuk buat dua variabel ini, satu untuk bot, satu lagi untuk user. Jadi yang pertama akan kita lakukan itu adalah testing dulu gitu ya. Kita coba untuk buat sebuah angka random gitu ya. Dimana angka random di sini itu kita berarti harus menggunakan math.random ini. Set. Kita coba tes dulu. Harusnya range-nya itu antara 0 titik sekian hingga pokoknya kurang dari ya. Ini tuh catatannya adalah 0 kurang dari x kurang dari 1. Berarti nanti tidak akan sama dengan 0, tidak akan sama dengan 1, tapi di bawahnya angka 1, 0, sekian lah. Kita coba cek console.log gitu ya. Console.log angka random. Dan nanti hasilnya itu adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk menghubungkan indeks HTML kita dengan menggunakan script src di mana project kita berada. Saya coba openin default browser saja. Terus saya coba buka di sini, ada di console. Di console, mana console? Nah ini angka randomnya. Karena angka randomnya ini belum berupa bilangan bulat, masih bilangan desimal, saya coba untuk buat dia menjadi bilangan bulat ya. Tapi gimana cara bikin bilangan bulatnya? Kita coba buat menggunakan matplotlib. Ingat, matplotlib itu adalah pembulatan ke bawah, dimana dia akan membulatkan semua angkanya ke bawah. Let's say 0 titik sekian itu akan jadi 0 atau jadi 1 kayak gitu. Kita coba refresh. Nah, ini akan jadi angka 0 semua karena memang dia saat dibulatkan kan semuanya angka 0 gitu ya. Nah, jadi ini kita ganti parameternya. Sekarang dia adalah 0 kurang dari x, kurang dari sama dengan x. Sama dengan x berarti ya. Nah, jadi x-nya sekarang adalah 0. Karena kita ingin, ini kan startnya angka 0 gitu ya. Kita coba untuk kalikan dengan 10. Kita tambahkan dengan 1. Jadi nanti sekarang startnya adalah 1. Barulah kita kalikan dengan 10. Jadi nanti angkanya itu start dari 1. Startnya itu dari 1 sampai range-nya itu adalah angka 10. Berarti kurang dari sama dengan x. Ya bener nggak ya? Kurang dari sama dengan 10 gitu. Jadi nanti ada angka 10 sih seharusnya ya. Kita coba cek. Set. Ada angka 10 udah pasti. Sekarang ini kebalik ya. Seharusnya kita kalikan dulu dengan angka 10, baru kita tambah 1. Nah, ini baru benar. Jadi nanti math randomnya akan jadi seperti ini. Nah, dia randomnya gini ya. Jadi ketika kita kalikan dengan 10, maka randomisasinya akan menjadi seperti itu ya. Kecuali nanti kita coba tes dulu deh. Kita coba tes dulu math random ini. Let's say biar kita nggak bingung gitu ya. Set gitu kan. Coba lihat. Nah, ini nanti kalau kita kalikan dengan 10, dia hasilnya tuh seperti ini gitu. Makanya kenapa di sini angkanya itu, padahal kan tadi kalau dilihat dari angka sebelumnya kan sebetulnya startnya itu adalah seperti ini ya. Tadi saya sempat agak sedikit bingung gitu, saya salah juga naruhnya. Lihat, startingnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita lihat
randomisasinya ini kan ketika sudah dibuat math floor. Jadi nilainya itu yang kita kalikan itu di dalamnya, makanya. Jadi nggak kita kalikan di luar. Kalau kita kalikan di luar, maka nilainya akan tetap berupa 0 gitu loh. Makanya kita kalikan di dalam. Kalau kita kalikan di dalam, ingat tadi nilai awalnya itu adalah berupa di atas angka 0, di bawah angka 1. Jadi let's say dia 0, sekian kita kalikan dengan angka 10, nanti dia hasilnya akan berbeda. Baru nanti kita coba untuk refresh, barulah muncul angka-angka berikut. Tapi kalau kayak gini dia startnya itu 0 sampai angka 9 gitu. Nah, karena kita ingin dia startnya dari angka 1 sampai 10, barulah kita tambahkan angka 1 seperti ini. Jadi nanti formulanya seperti itu ya. Kalau kalian ingin coba dari angka 1 sampai 100 ya ini tinggal tambahkan 0 1 lagi gitu ya, jadi 100. Oke. Berarti di sini range angkanya sudah 1 hingga 10 ya. 1 sampai 10 sudah kita buat. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah logic gitu ya. Jadi jika semisal angka random itu sama dengan apa gitu ya, baru nanti kita buat apa. Berarti apa di sini itu berarti adalah sesuatu yang dimasukkan user. Kita baru buat let masukkan user itu sama dengan apa, prompt, menggunakan prompt. Nah di sini baru kita tulis misal masukkan angka tebakan. Nah, gitu. Misal angka tebakannya berapa gitu ya. Terus di sini baru kita ganti jadi masukkan user. Barulah misal kalau dia sama dengan, kita bikin console.log betul gitu ya, benar. Benar. Kan gitu kan. Jadi nanti kita coba cek. Nah, di sini udah ada, saya refresh. Angkanya itu katanya 4. Jadi kalau saya klik ketik angka 4, harusnya nilainya betul. Nah, ini benar. Terus kalau misalnya salah, ya udah kita coba console.log. Console.log salah misal. Jadi misalnya saya tulis angka 1 ya salah. Nah, ini udah oke. Sekarang yang jadi permasalahan adalah saya pengen dia itu looping gitu ya. Kita pengen dia mainnya itu ya nggak cuma 1 kali gitu kan. Kita pengen main terus-terusan kan. Berarti kita menggunakan sebuah looping, perulangan gitu ya, menggunakan while. Jadi sebuah kondisi apa? Jika sebuah kondisi ini terpenuhi gitu ya, maka dia akan jalan. Nah, di sini saya coba buat sebuah variabel konfirmasi. Jadi ketika kita main, berarti kita bikin dulu di sini let konfirmasi itu sama dengan sebuah confirm, gitu kan? Confirm, dimana confirm itu hasilnya adalah true or false, gitu kan? Mau main, nah gitu kan? Mau main, nah nanti kan dia adalah true or false. Jadi saat dia mau main, oke, barulah dimulai gamenya. Nah, berarti ini kita masukin nih ke dalam. Set. Nah kayak gitu. Jadi ketika ini berarti bisa kita masukin juga ke dalam. Semuanya kita masukin ke dalam supaya apa? Supaya si gamenya ini ditanya dulu gitu loh. Dia nanya dulu baru dia mulai. Jadi kalau dia belum nanya, ya kita nggak mau mulai gamenya dulu gitu. Atau kalau dia misalnya kenapa saya masukin ke dalam? Supaya ketika dia klik cancel, loh, ini nge-looping full nih. Ntar saya coba buka yang lain dulu. Udah ada looping. Oke. Jadi ketika dia mau main baru dia mainin. Tapi kalau misalnya dia let's say klik cancel, nah dia nggak mau main. Nah ini dia udah nge-looping nih. Angka tebakannya berapa? Oh sorry, kenapa dia nge-looping? Karena saya lupa untuk memberikan di sini adalah pertanyaan confirm lagi. Berarti konfirmasi. Nah ini hati-hati nih. Kalau kalian nggak pakai increment, dia bisa jadi salah di sini. Oh sorry, di sini berarti confirm. Iya, kalau di sini nggak pakai looping. Nah di sini saya bikin lanjut gitu ya. Looping itu wajib ada sesuatu yang bikin dia tuh jadi berhenti gitu ya. Jadi makanya kalau di biasanya pakai increment atau decrement gitu, dia fungsinya adalah supaya menghentikan si looping. Nah, tadi saya lupa ngasih looping gitu kan.
akhiran looping, jadi dia akan terus jalan. Nah ini saya coba open lagi in default ya. Nah di sini udah ada nih. Coba kita refresh, katanya mau main, cancel, dia nggak mau gitu kan. Nah, saat saya oke, barulah kita main. Tebakannya berapa misalnya, oke gitu kan, baru nanti mau lanjut, oke lanjut main lagi, oke cancel. Sekarang saya coba buka konsol. Nah kita coba tes ya. Jadi misal oke, angkanya 42, oh salah, mau lanjut, oke. Nah di sini akan saya coba untuk buat gimana gamenya itu supaya gimana ya, biar dia itu sebetulnya kalau misalnya kita let's say main lagi gitu ya kan, kalau di sini oke gitu kan. Nah ini angkanya kita masukin misal 9 kan, kalau salah dia langsung bilang salah terus mau lanjut kan seharusnya dia tetap di angka yang sama. Kalau ini dia bikin baru. Nah jadi ada yang harus kita edit tuh di situ. Jadi ini adalah logic sederhananya yang dimana kita sudah membuat sebuah ya ini udah jadi sebetulnya, cuman memang harus ada yang dibenerin kan gitu. Nah jadi sebetulnya saya juga ingin bikin supaya dia ketika angkanya itu agak sedikit jauh gitu ya, nanti dia akan berikan sebuah alert apa, misal ini saya ganti dulu deh jadi alert aja gitu kan, alert. Nah jadi nanti ketika si angkanya itu kurang, kita coba bikin apa namanya, terlalu rendah gitu ya. Jadi kalau kurang kita bikin terlalu rendah, tapi kalau ketinggian kita bikin terlalu tinggi gitu ya. Jadi dia ada ininya, apa namanya, kayak keterangan gitu loh, biar dia jadi agak sedikit lebih bersemangat untuk menebak gitu kan. Jadi saya misal di sini masukkan user, jika kurang dari si angka random, maka kita bikin lagi di sini adalah alert gitu loh. Alert kalau kurang dari berarti tebakan Anda terlalu rendah. Tebakan Anda terlalu rendah. Terus kalau misalnya masukkan user itu lebih besar dari angka random, maka kita coba bilang sebuah alert gitu ya. Di sini tebakan Anda terlalu tinggi. Nah, jadi ketika nanti user menebaknya terlalu tinggi, ya dia nanti ada sebuah alert gitu kan. Kita coba bikin misal sini 10. Oh, katanya kita udah tahu ya jawabannya di konsol, cuman kalau orang lain mungkin nggak tahu. Nah nanti ini pun kita nggak boleh munculin, jadi biarin si botnya aja gitu yang tahu. Nanti saat sudah gamenya selesai baru dimunculin ke layar. Nah, katanya tebakan Anda terlalu tinggi karena kita nebaknya angka 10 sedangkan jawabannya angka 6. Kita mau lanjut mau. Nah di sini dia ganti gitu kan. Kalau kayak gini ceritanya, kita harus bikin sebuah looping lagi untuk supaya si user itu akan stay di dalam sebuah apa namanya, pertanyaan yang sama. Jadi di sini saya coba buat lagi while. Jadi ketika user menebak gitu ya, masukkan angka user itu tidak sama dengan angka randomnya, angka random. Dan gitu ya, kita bikin dan ketika konfirmasi itu sama dengan true, jadi saat si user itu nebaknya yang angka randomnya itu nggak sama gitu ya, kita coba buat lagi gitu. Kita coba buat lagi sebuah if else. Kita tinggal masukin aja sih sebenarnya di sini. Ya nanti sini coba saya taruh dulu ya. Jadi nanti saat si tebakan user itu salah gitu ya, terus juga konfirmasinya masih true, maka kita coba minta dia untuk masukin lagi gitu ya. Ini berarti kita coba copy aja, lihat masukkan angka. Oh di sini berarti tinggal panggil ini aja. Saya coba masukin lagi di sini kayak gini. Terus di sini saya coba untuk buat sebuah konfirmasi lagi. Nah jadi 2 kali. Kenapa? Supaya dia stay di soal yang sama gitu. Jadi ketika let's say di sini kan salah nih, kalau misalnya kita nggak pakai ini lagi, nanti dia akan muter lagi terus bikin tebakan baru gitu loh. Dia kan konfirmasi nih, nanti dia kesini konfirmasinya true, oh jalan lagi, makanya dia bikin angka random lagi. Oh
Gimana supaya dia tetap muter di angka yang sama? Ya kita looping dia tanpa menggunakan randomisasi gitu loh. Jadi saat dia angkanya salah, terus konfirmasinya masih true, konfirmasi ini masih true. Oh, ini saya masukin ke dalam ini aja berarti. Ini saya coba masukin ke dalam sini. Jadi nanti saat ketika konfirmasinya itu masih true, ini kan saat kita confirm kan dia true terus nih. Makanya itu kan berarti di sini masuk nih. Konfirmasinya true. Masukkan user angka randomnya misal salah gitu kan, baru dia muter lagi, dia naruh lagi, baru dia muter terus nih. Jadi ketika random betul ya baru dia benar, tapi kalau misalnya salah ya dia masuk lagi ke sini, kan masukkan user salah, terus konfirmasi true ya dia muter lagi terus di sini, tapi jalannya adalah dari sini dulu baru dia masuk ke sini gitu ya. Nah mungkin nanti saya coba untuk buat flow-nya. Saya nggak ada sempat bikin flow-nya karena ini ya udah saya iseng aja langsung bikin gitu kan projectnya. Jadi ketika nggak mau main kita cancel, dia nggak jalanin apa-apa. Tapi kalau kita main masuk angkanya 8, kita coba klik angka 1, harusnya dia terlalu rendah terus kita oke, dia masukin angka tebakan, kita masukin lagi. Nah tapi angkanya nggak berubah. Nah ini udah bener. Jadi ketika kita masukin angkanya salah, kita akan terus-terusan untuk ditanya gitu kan, mau lanjut, misal kita mau lanjut misal angka 10, oh ternyata terlalu tinggi nih, oke berarti kita coba, kita tanya lagi nih mau lanjut, oke. Nah ini nggak berubah angkanya, kenapa? Karena dia sudah muter di sini, dia muter aja nih di sini terus. Makanya harus kita jawab dulu sampai benar. Let's say kita udah benar, baru ditanya lagi mau lanjut apa enggak. Kalau di sini dia udah keluar dari loopingan yang kedua, dia masuk lagi, makanya dia bikin angka baru yang random gitu. Misal kita tebak, kita udah bener, terus kalau kita nggak mau lanjut, ya udah selesai. Nah itu adalah logic gamenya. Kenapa tadi saya bikin di sini while 2 kali, supaya dia tidak muter-muter di yang atas saja. Nanti kalau dia muternya di atas saja di sini ya, while yang pertama, dia akan selalu bikin random angka baru gitu kan. Nah itu kan bikin si user pusing. Tadinya terlalu rendah, tapi semisal dia random lagi angkanya udah beda, ya nanti user gak dapat angkanya kan gitu. Jadi iya kalau 10 angka doang sih oke gitu ya. Kalau 100 kan usernya bisa udah hapus duluan gamenya kan. Jadi kita perlu paham juga tuh yang kayak gitu. Terus di sini itu seharusnya saya bikin ini ya. Nah gini. Jadi kenapa sebetulnya ini nggak wajib gitu ya. Ini sebenarnya nggak wajib karena sebetulnya si konfirmasi itu secara tidak langsung sudah menjadi true gitu ya. Kita coba cek ya. Jadi misal oke gitu ya. Terus saya misalnya masukin angka 1. Oke. Nah ini kondisi si konfirmasi itu sudah pasti true gitu. Jadi saat masuk ke sini itu udah pasti dia jalan. Kenapa? Karena konfirmasi kan di sini ada 2 kondisi yang perlu dipenuhi ya. Yang pertama adalah saat angkanya random, itu salah gitu ya. Saat angka masukan user itu salah, tidak sama dengan yang random, maka dia bisa masuk loh. Tapi kan di sini kita nggak tahu ini konfirmasinya true atau false gitu kan. Padahal di sini saya menggunakan dan. Jadi dia secara default, karena di sini tidak ada pengubahan, saya nggak ubah di sini dia jadi false ya. Makanya dia tetap akan jalanin si konfirmasi. Kenapa? Karena dia sudah betul gitu. Nah makanya sebetulnya ini nggak wajib, tapi saya pengen tambahin aja supaya dia konsisten gitu. Konsistennya apa? Dia akan selalu nanya gitu. Dia akan selalu nanya di mana semisal ini salah gitu ya, kita bahkan terlalu rendah. Nah dia akan nanya oke gitu kan, baru kita jalanin lagi. Tapi kalau misalnya tadi saya nggak pakein kayak gini gitu ya, dia tetap jalan tapi tanpa menanyakan gitu kan. Misalnya di sini oke, ini kan angka 1 saya masukin, seharusnya kan dia nanya dulu, tapi ini enggak. Nah ini ketika saya klik oke, dia langsung masukin lagi gitu ya. Jadi saya bikin konfirmasi supaya dia konsisten aja gitu. Dia kalau mau nanya terus ya nanya gitu loh. Jangan jangan di atas dia nanya, di bawah nanya, tapi ini jadinya nggak konsisten kalau kayak gitu. Nah, kalau kayak gini dia udah konsisten. Jadi ketika saya mau main oke, angkanya 5 1, nah dia akan terus nanya gitu kan. Lanjut oke, 2 salah juga, 3 salah juga, 4 salah juga, hingga akhirnya 5 baru betul. Nah, baru nanti kalau kita oke lanjut lagi, dia bikin baru. Nah ini terus akan seperti itu.
Nah ini udah benar. Oh belum ya? Ayo 3. Nah ini 4. Oke. Nah ini terus nih random. Nah kalau misalnya saya klik cancel, dia masuknya itu adalah ini ya. Masuknya adalah terlalu rendah. Oke, kita coba cek dulu kalau gitu. Kenapa kita klik cancel dia masuknya terlalu rendah? Seharusnya saat cancel itu kan berarti si confirmnya itu adalah false ya. Jadi saat si confirmnya itu adalah false, kita coba cek dulu di sini. Dia tidak konsol ya. Bentar. Coba kita tes dulu ya. Sini saya coba untuk masukin angka, misal 3. Terus salah kan? Mau lanjut saya cancel. Iya, harusnya false. Oke. Terus misal saya di sini masukin 2, mau lanjut oke, dia kan true nih. Kan berarti masuk ke putaran kedua, mau lanjut cancel. Nah, ya benar. Tapi kalau saya cancel oke, terus saya nggak mau isi, nilai tebakan Anda terlalu rendah. Bentar. Di sini ada alert tebakan terlalu rendah. Berarti di mana si angkanya itu berupa sebuah. Berarti gini, kita coba bikin promnya ini menjadi sebuah integer. Kira-kira mau nggak ya? Kita coba tes dulu ya. Parse int. Kan kita nggak mau kayak gitu ya. Nggak asing ntar. Jadi gini, mau main, oke, saya nggak mau. Tebakan Anda tetap terlalu rendah. Oke, mau lanjut. Sebentar, kita coba untuk berpikir terlebih dahulu. Ya, mungkin itu bisa jadi bug kali ya. Karena kan di sini kita bikin coba, let's say ya bugnya di situ doang deh. Jadi ketika kita main gitu kan, terus kita klik OK, misal let's say kita angka 9. Ini kalau di sini sih udah benar semua nih. Mau lanjut, kalau nggak mau dia selesai. Tapi kalau misalnya kita klik di sini angka gitu kan, ini kan sebuah input ya. Jadi kalau input, ketika kita input di awal itu dia menjadi cancel. Nah ini dia cancel pertama dia jadi true gitu kan. Karena memang di confirm pertama itu dia jadi true ya. Kita coba cek ini berarti ya console.log masukkan user dong. Ya nggak? Saat dia cancel tuh seperti apa? Kan gitu kan. Jadi saat saya coba refresh di sini, mau main oke, saya cancel di sini none. Jadi dia masuknya adalah not a number. Jadi kalau misalnya kayak gitu ceritanya, kita coba bikin di sini sebuah else gitu ya. Jadi kita bikin di sini adalah sebuah else. Ketika else-nya di sini berarti alert gagal menebak, coba lagi berarti. Boleh deh, saya minta tolong sama situ. Gagal menebak, coba lagi, oke. Jadi kalau misalnya dia adalah none, kita coba masukin angka lagi gitu kan. Angkanya misal 3. Oh, terlalu rendah. Kayak gitu aja berarti ya. Bisa sih. Ini bisa jadi ini. Tadi ada lagi tuh, bentar. Misal saya di sini cancel, gagal menebak, coba lagi. Cancel kan seharusnya kita pengennya out gitu ya. Kalau out gitu berarti berarti nggak usah pakai alert, kita bikin aja konfirmasi sama dengan false. Nah, jadi nanti kayak gini. Coba refresh. Cancel none. Tapi dia konfirmasinya jadi false, dia tidak dia tidak jalanin lagi. Memang dia bukan adalah sebuah number, makanya dia akan jalanin si else di sini. Kita ambil else-nya, kita taruh di bawah supaya dia jadi konfirmasinya false. Jadi itu tadi ya, kita udah fix bugnya, di mana ketika kita input angka 2 ini terlalu rendah, terus saya coba lanjut 3. Ini salah juga nih harusnya nih. 3 baru sorry. Tadi udah bener. Oke, lanjut 2, benar. Mau lanjut 1, tebakan terlalu rendah, oke. Saya coba cancel. Tebakan Anda terlalu rendah. Apa nih? Kita coba tes lagi ulang ya. Kita coba oke. Angka 2 terlalu rendah betul. Oke. Seharusnya di sini nggak perlu ditunjukin deh. Ini bikin saya bingung jadinya. Bentar. Oke, refresh. Angka 2 terlalu rendah, oke. Saya coba masukin angka 9 aja langsung. Udah benar. Saya mau main lagi. 3 pasti terlalu rendah. Di sini saya mau lanjutnya oke. Saya cancel. Tebakan Anda terlalu rendah. Nah, ini berarti kan dia masuk ke konfirmasi kedua nih. Tapi kok dia masih itu ya?
Sorry. Coba mau lanjut cancel. Kita coba cek lagi. Berarti if di atas sudah benar, if di sini konfirmasinya dia nanya lagi. Coba tes lagi ulang ya. Ini kan oke. Saat sini saya cancel, udah selesai. Saat saya main, terus dia kan berarti masuk ke putaran kedua nih. Looping kedua. Tebakan kita memang terlalu rendah. Kita mau main, kalau saya cancel di sini, barulah dia keluar juga, gitu kan? Karena memang saya udah nggak mau main, udah benar. Jadi misal saya bikin di sini loopingan keduanya seperti ini, mau lanjut oke, masukkan angka tebakan, berarti kan di sini adalah si Isnan juga nih, benar nggak? Berarti konfirmasinya, berarti di sini saya bikin juga masukkan user itu sama dengan let's say false, coba bisa nggak ya? Gitu. Misal masukkan angka, di sini kan cancel. Oke, saya coba bikin kayak gitu. Terus saya bikin mau main, kalau mau oke. Kalau di sini saya coba buat masukkan angkanya adalah 2, Anda masuk ke loopingan kedua ya. Terus kita misal mau lanjut oke, terus di sini cancel. Tebakan masih terlalu rendah. Oke. Nah, ini bug lagi berarti ya. Tebakan Anda terlalu rendah masih. Saya coba untuk lanjut. Nah, ini dia nanya lagi kalau misalnya lanjut kan gitu ya. Masukin usernya nggak mungkin bisa jadi false karena di sini bisa kita bikin kayak gini aja, masukkan user sama dengan angka random. Nah, nanti dia berhenti sih seharusnya ya. Kita coba tes. Oke, kita refresh. Di sini mau main oke. Angka 2, dia masuk ke looping kedua, terlalu rendah oke. Kita misal mau lanjut, kita cancel. Kok masih sih? Ini ada yang salah nih harusnya. Ini kalau cancel tebakannya masih terlalu rendah. Cancel itu kan saya coba console.log si masukkan user saat sudah di loopingan kedua. Sini oke, saya cancel. Saya refresh, mau main 2. Tebakannya masih terlalu rendah, saya mau lanjut, cancel. Ini loopingan kedua ya. Ini loopingan kedua. 0. Ini beda cerita nih kalau 0 nih. Jadi oke. Jadi berarti saya coba untuk kalau gitu gini. Coba ya. Kita coba untuk bikin jika masukkan user sama dengan 0, maka konfirmasi sama dengan false. Harusnya false nih. Kita coba tes lagi kalau seperti itu ceritanya. Angka user 1, dia udah masuk ke loopingan kedua, terlalu rendah, kita mau masuk lagi, kita cancel. Masih terlalu rendah. Padahal udah 0. Kita udah bikin sebuah ini ya. Tapi kalau kita taruh di dalam ini di luar gimana? Oh iya, harusnya di luar ya. Sorry. Karena kan ini masukkan user ada di sini. Kita harus bikinnya di sini. Oke, harusnya ini udah jadi ya. Oke, dia muter lagi, mau lanjut, kita cancel. Salah bro. What does it means? Console.log masukkan user di sini adalah permasukkan angka tebakan. Kita coba bikin ini dulu deh. Ininya ada 2, biar kita tahu. Saya coba refresh. Oke. Kalau dia masuk ke loopingan kedua, dia harus ada 2 ini. Nah, ini udah benar. Terus kita coba cek di sini itu adalah kan jika jika oke. Berarti saya coba untuk bikin if masukkan user sama dengan 0, maka konfirmasinya false. Tapi kenapa nggak mau ya? Sebentar. Oke, jadi setelah berpikir gitu ya, ternyata ini tinggal kita ubah aja jadi false. Saya juga baru tahu ya. Iya sih, harusnya cancel tuh memang berupa false juga sih bisa ya. Kita coba tes. Jadi ketika kita main, kita masuk ke putaran kedua karena tebakan Anda terlalu rendah. Nah, ini putaran kedua itu ditandai dengan tebakan ada 2 seperti ini. Standar serunya ada 2. Jadi ketika saya cancel, kok masih? Saya tadi udah bisa. Kita coba tes lagi ya. Oke, ternyata masih salah ya. Tadi saya udah coba untuk utak-atik. Di sini ternyata saya lupa untuk berikan dia jadi sebuah number gitu ya. Makanya tadi dia jadinya 0. Kalau kayak gini, dia berupa none lagi nih. Set. Oke, kalau mau lanjut cancel baru none. Nah, ini udah benar nih. Oke, kita coba teks lagi.
konfirmasi sudah menjadi false. Dia nanya lagi, seharusnya dia tidak bertanya di sini karena sama seperti di sini ya. Dia nanyanya itu di sini, terus di sini, wait, di sini, barulah gamenya sudah jadi. Set. Oke, saat saya refresh saya mau main, terus saya misalnya kasih angka 2 atau terlalu tinggi, saya mau lanjut lagi. Ini udah di putaran kedua, saya cancel. Selesai gamenya. Oke, ternyata ada kesalahan sedikit, sorry. Karena memang tadi agak sedikit ada trouble ya di bagian pemberian ini, apa namanya, pas masukin conditionalnya. Oke, kayak gitu aja. Untuk project kita kali ini saya coba untuk akhiri, dan selamat belajar semua.